Halo Sobat Corong ID. Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang sejarawan dan mantan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, yakni Alfred Mahan, begitu menghantui negara India. Bagaimana tidak, pernyataan yang tampak sebagai ramalan di masa depan ini begitu nyata. Di mana ia mengatakan bahwa siapapun yang menguasai Samudera Hindia akan mendominasi Asia, karena nasib dunia akan ditentukan di perairan ini. Nah, melansir kanal YouTube media internasional WION, dikatakan jika India sudah merasa ditantang di halaman belakangnya sendiri oleh China lewat militernya. Pasalnya, Beijing terus saja mengirimkan pasukannya ke Samudra Hindia untuk menguasai salah satu perairan strategis tersebut. Pertanyaannya, bagaimana rencana China untuk menguasainya? Sahabat sekalian, kita semua tahu, bila Samudera Hindia adalah samudera terbesar ketiga di dunia, menutupi hampir 20% dari permukaan air di muka bumi. Lantas, jika China telah berhasil menguasainya, segala kepentingan ekonomi negara tersebut jelas akan terlindungi, bos. Tercatat, lebih dari 20 tahun, kepentingan China di Samudera Hindia telah meningkat dengan drastis. Secara kasarnya 80% dari impor minyak China atau transit mereka melewati Samudera Hindia atau Selat Malaka. Mengingat, saat ini, kedua perairan ini tidak berada di tangan China. Maka, China mulai melaksanakan strategi ekspansi paling mudah yakni dengan membangun pelabuhan, ataupun pangkalan militer mereka di sana. Yang pasti, alasan mereka melakukan ini adalah untuk mempermudah mereka hadir di samudera tersebut. Bahkan, dalam sebuah laporan intelijen AS melaporkan, bahwa China berusaha membangun pangkalan militer secara rahasia berkedok pembangunan pelabuhan Khalifa di Uni Emirat Arab. Meskipun melaksanakannya secara rahasia, ada beberapa hal yang tampaknya tidak diberitahukan oleh pihak Beijing ke Uni Emirat Arab. Seperti dilaporkan WSJ jika Uni Emirat Arab baru-baru ini, memerintahkan dihentikannya pekerjaan di fasilitas China di negara mereka, setelah pejabat AS berargumen jika Beijing berniat menggunakan situs tersebut untuk tujuan militer. Namun, kekhawatiran India belum selesai sampai di situ, bos. Pekerjaan di Uni Emirat Arab mungkin saja sudah dihentikan, sayangnya China masih punya pilihan lebih mudah yaitu Pakistan. Alasan pasti yang membuat Pakistan menjadi target berikutnya adalah lokasi strategis yang dimiliki negara itu. Itulah yang membuat China diprediksi akan membangun pangkalan militer di Samudera Hindia, karena lokasinya yang memiliki pantai menuju samudera tersebut dan hubungan erat antara Islamabad dan Beijing. Selain itu, prediksi ini diperkuat dengan kedekatan hubungan Pakistan dengan China yang makin akrab. Bahkan, berita terbarunya, dikabarkan dari Nikkei Asia jika Pakistan dan China berniat mengembangkan pantai Karachi. Bukan hanya pantai Karachi saja, bos, karena Gwadar juga digadang-gadang menjadi opsi China di Pakistan. Meskipun dalam pernyataan resmi, China menyebut jika Gwadar hanya dipakai untuk perdagangan saja, namun tak membuat masyarakat langsung mempercayainya. Hal ini disebabkan dari beberapa kejanggalan yang mereka rasakan. Salah satunya yakni Gwadar termasuk wilayah paling terbelakang di Pakistan, dan memiliki aktivitas ekonomi yang sulit. Jadi, aneh rasanya bila wilayah tersebut dijadikan perdagangan, namun malah aktivitas ekonominya buruk. Di satu sisi, jarak dari Gwadar ke China juga jauh, bos. Karena kontainer ya berarti harus melewati seluruh Pakistan, yaitu 1.800 km jauhnya. Jadi, karena itulah India bisa cepat menyimpulkan jika pelabuhan Gwadar tidak dibuat untuk perdagangan, karena jika untuk perdagangan saja China bisa rugi. Apalagi, China sudah menghabiskan lebih dari $1 miliar Amerika Serikat untuk membangun pelabuhan Gwadar, tentunya tujuan mereka lebih dari perdagangan semata, yaitu untuk militer. Bahkan, bila kita lihat, keuntungan pelabuhan Gwadar untuk pangkalan militer, antara lain bisa mendukung kapal penyerang amfibi tipe 075, kapal pengisian armada tipe 091 dan mungkin juga kapal induk. Memang, untuk saat ini Gwadar tidak dipakai China, tapi bukan berarti mereka tidak akan menggunakannya. Nah, seperti yang dikhawatirkan India yaitu pernyataan salah satu pejabat PLA mengenai pelabuhan Gwadar, seperti ini bunyinya, makanan sudah ada di piring, kami akan memakannya kapanpun kami mau. Dari sinilah, terkuak sudah bagaimana strategi China menggunakan program investasi mereka, Belt and Road Initiative untuk membangun pelabuhan dua strategi, yakni perdagangan dan militer.
Selanjutnya, dari negara-negara anggota BRI yang pelabuhannya sudah dikuasai China, China akan menggunakannya sebagai pangkalan militer, kemudian menghubungkan satu sama lain untuk memperkuat militer China. Bahkan, China sudah mengesahkan strategi ini di tahun 2016, dengan meloloskan undang-undang bernama Undang-Undang Transportasi Pertahanan Nasional. Jadi, apakah mungkin medan perang sesungguhnya adalah samudera ini? Apakah mungkin, jika Laut China Selatan hanyalah sebuah umpan, agar negara-negara lain berfokus di situ, tanpa melihat China yang diam-diam memasok senjata mematikan di medan perang sesungguhnya? Menurutmu gimana? Coba tuliskan pendapat kalian di bawah ya. Dan sekian dulu dari admin, terima kasih.